Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Baik, di dalam kesempatan podcast kali ini kembali kita akan melanjutkan seri daripada kitab Lukas dan kita akan melanjutkan bagian kedua dari kitab Lukas ini. Setelah kemarin kita terakhir membahas Lukas 1 ayat 1 sampai kepada ayat keempat. Kita mengetahui bahwa Lukas menulis tulisannya karena memang ada hal yang terjadi. Dan juga memang ini adalah untuk menjaga tradisi atau menjaga pengajaran di dalam gereja. Supaya pengajaran tentang kekristenan, pengajaran Injil itu diteruskan dari generasi kepada generasi. Kita juga udah melihat Theophilus dan melihatnya seperti apa di dalam 4 ayat dari Lukas 1. Maka hari ini saat ini saya mau mengajak di dalam podcast ini untuk melanjutkan bagian berikutnya. Di dalam perikop mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini sebenarnya ayatnya panjang ya. Dari ayat 5 sampai 25. Maka kita akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa babak sebenarnya. Jadi tidak langsung semuanya kita akan bahas. Kita akan bagi menjadi beberapa babak. Dan hari ini saat ini kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-7. Sekali lagi kita akan membahas 3 ayat saja pada kesempatan kali ini. Di ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sedang dalam perjalanan, boleh untuk mendengarkan saja dari podcast ini. Tapi kalau Bapak Ibu sedang di rumah dan bisa membuka Alkitabnya, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitabnya dan kita akan belajar bareng-bareng di dalam podcast Ngulik Firman ini. Mari, Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu satu hal yang menarik mengenai latar belakang mereka ini. Kalau kita nanti sempat bahas, mungkin nanti kita akan membahas ayat 7 yang berkaitan dengan Elisabet mandul. Karena topik ini menarik, yaitu berkaitan dengan apakah setiap kali ikut Tuhan orang harus selalu untung? Apakah setiap kali manusia ikut Tuhan, apakah orang selalu harus keadaannya dalam keadaan yang baik? Nah, itu akan merubah cara pandang kita dan melihat bagaimana firman Tuhan. Nah, tapi pertama kita tidak bahas itu dulu. Karena itu adalah hal yang lebih praktikal, tapi kita akan melihat kepada konteks daripada ayat 5 sampai kepada ayat 7. Supaya kita ngerti sebenarnya cerita ini sedang menceritakan tentang apa. Baik, sebenarnya kalau kita mau perhatikan baik-baik, Lukas 1 dengan Matius 2, itu nama Herodes yang disebutkan di sini ya kurang lebih itu adalah sama gitu. Jadi kita harus mengetahui di dalam ayat 5 ini, Lukas 1 ayat 5 ini dengan Matius 2 itu Herodesnya ya sama, Herodes yang itu. Nah, saya akan membacakan dari apa yang sudah saya pelajari mengenai Herodes ini supaya kita semua punya konteks yang sama mengenai Herodes ini dan bagaimana dia sebenarnya. Sehingga nanti waktu kita tahu Herodes ini seperti apa, maka kita akan mengetahui nanti di dalam kitab Matius 2 kenapa dia melakukan hal-hal yang sepertinya kok bengis sekali gitu. Setelah dia kayaknya dikelabui oleh orang Majus dari timur, dia akan membunuh bayi berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa dia seperti itu? Nah, nanti kita akan coba lihat. Maka saya ingin membagikan latar belakang Herodes yang ada di dalam Lukas 1 dan Matius 2 ini. Herodes adalah seorang asing, non-Yahudi. Jadi dia adalah orang non-Yahudi. Putra dari Antipater Edom dari ibu orang Arab. Dia umumnya dikenal sebagai Herodes Agung, itu ya kalau bahasa Inggrisnya Herod the Great gitu. Karena dia menonjol dalam peperangan. Nah, jadi ini kenapa dia disebut Herodes Agung? Karena dia menonjol dalam peperangan, berbakat dalam memerintah.
dan mempertahankan negaranya dan memperbaiki kuil dan dalam membangun serta menghiasi kota. Nah, jadi kalau kita lihat orang ini sebenarnya mungkin kalau kita lihat dia adalah seorang negarawan yang sangat luar biasa ya. Karena dia bisa memimpin, karena dia juga bisa membangun kota dengan baik, dia bisa menghias. Karena kalau cuma membangun dan menghias, sampai tahap menghias itu kan diperlukan sebuah teknik seni yang luar biasa. Tetapi ia juga terkenal kekejamannya, kelicikannya, dan punya insecurity yang sangat tinggi. Jadi dia curiga sekali orangnya. Jadi ada ceritanya dia membunuh istrinya, dia bunuh mertuanya, dan dia bunuh 3 orang anaknya. Bahkan sampai ada perkataan, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anak-anaknya. Karena Herodes merasa, nah ini perhatikan, bahwa mereka akan mengkudeta kerajaannya. Jadi itulah alasan kenapa nanti kita lihat di dalam Matius 2, ketika Yesus lahir, ada berita tentang Yesus lahir. Herodes itu sebegitu paniknya ya kita lihat, sampai dia mau, dia bukan cuma mau, tapi dia melakukan, yaitu menghabisi anak berumur 2 tahun ke bawah. Nah, itu yang harus kita ngerti. Jadi Herodes dia baik secara penataan kota, tapi sayang sekali insecurity tinggi. Dia terkenal kejam dan lain sebagainya macam, sampai ada quotes lebih baik jadi babinya daripada jadi anak-anaknya. Nah, tapi kemudian di zaman ini berarti kan kita mengerti ya bahwa Herodes ini bengis sekali gitu jadi orang. Sangat bengis. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kalau kita lihat di dalam ayat 5 ini ada kata-kata zaman Herodes ada seorang imam yang bernama Zakaria dan juga Elisabet. Jadi kita tahu sebelumnya di saat itu Herodes ini kan sedang menindas kerajaan ini berarti. Jadi sedang ada tekanan yang sangat luar biasa. Apalagi ditambah saat itu sebelum, kalau kita menyelidiki baik-baik dari sebelum kitab Lukas dimulai, kita harus ingat sekali lagi kertas putih kosong. Allah diam. Jadi Allah diam, kemudian masuklah pertama-tama cerita dari Lukas ini. Gitu ya. Jadi perjalanannya masuklah kitab Lukas ini. Jadi di masa Allah diam, yang berkuasa sepertinya adalah kerajaan dari dunia. Sekali lagi, di masa Allah diam ini yang berkuasa sepertinya adalah kerajaan daripada dunia, yang melakukan tindakan represif terutama terhadap orang-orang percaya. Dan ini seakan-akan sedang membuktikan bahwa seakan-akan Allah itu tidak bisa menepati janjinya. Allah adalah yang kalah dan lain sebagainya macam. Tapi di sini ada yang menarik, yaitu ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau kita baca cerita ini aja, kayaknya kurang apa ya? Ini isinya apa gitu? Sebenarnya kenapa harus seperti ini? Emang apa pentingnya kita tahu hal ini? Tapi Bapak Ibu, saya mau membagikan saat ini arti nama dari Zakaria dan dari Elisabet supaya kita tahu. Jadi tadi pertama-tama kita mengetahui bahwa Allah diam, kertas putih kosong, Allah diam. Kemudian masuklah cerita bahwa kerajaan dunialah yang memegang kuasa, dan mungkin banyak orang yang sudah mulai berpikir bahwa Allah tidak mampu menepati janjinya. Tapi di sini cerita dari perjanjian baru ini dimulai dengan ada nama Zakaria dan Elisabet disebut. Dan apa arti nama Zakaria? Zakaria punya arti yaitu Tuhan mengingat. Sekali lagi, Zakaria punya arti Tuhan mengingat. Elisabet punya arti nama yaitu janji Allah. Zakaria dan Elisabet, Tuhan mengingat janjinya. Inilah yang mau dipaparkan di dalam Lukas bagian pertama. Bahwa Allah, meskipun seakan-akan orang melihat sepertinya pekerjaannya ini gagal. Seakan-akan orang melihat bahwa mana Allah, mana janjinya, mana pengharapan yang dijanjikan itu. Tapi ternyata Allah tidak pernah berhenti. Bahkan ketika Allah diam,
masa Allah tidak berbicara kepada umatnya, kepada dunia ini, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus mengerjakan rancangannya, dan dia mengingatkan bangsa ini, dia mengingatkan umatnya dengan mengambil cerita dari Zakaria dan Elisabet ini. Yaitu Zakaria ingat artinya adalah Tuhan mengingat, Elisabet artinya adalah janji Allah. Jadi dalam cerita ini ada satu hal yang menarik, bahwa meskipun dunia ini seakan-akan berusaha represif menekan janji Allah yang sudah dijanjikan itu, sehingga manusia seakan-akan tidak lagi punya pengharapan hidup, ingatlah bahwa Allah terus memegang janjinya. Janjinya apa? Kedatangan Mesias yang pertama. Itulah yang mau disampaikan oleh Lukas. Dan kalau saja kedatangan Mesias yang pertama yang dijanjikan itu, kedatangan yang pertama dari Mesias itu sudah tergenapi, maka kita harus tahu bahwa Allah berjanji bahwa Ia akan datang kedua kali. Dan ingat, mungkin ada pace atau fase di mana seperti dalam tanda kutip, sepertinya kok janji Allah tidak tergenapi, kenapa semua orang menghina kekristenan, apalagi di zaman sekarang, kok banyak orang kayaknya meninggalkan imannya, kok kayaknya kita hidup di dunia ini seakan-akan susah sekali sekarang. Apa itu bahwa ekonomi sudah tidak kita bisa prediksi, karena ada seperti yang kita tahu ya baru-baru ini, bahwa sampai mungkin kebijakan ekonomi seperti yang dikatakan oleh menteri kita, kebijakan ekonomi sudah tidak memakai ilmu ekonomi lagi gitu ya. Wow, ini kan sangat luar biasa unik gitu. Sampai gak ada yang bisa tebak perjalanan daripada dunia ini. Dan seakan-akan di mana Tuhan? Tapi ingat, seperti kedatangan yang pertama Tuhan pasti datang, maka di kedatangannya yang kedua, mau seberusaha apapun dunia ini memisahkan orang percaya daripada janji Tuhan, ingat, Tuhan setia pada janjinya, maka Ia akan datang yang kedua kali. Makanya itu seperti kita harus mencontoh daripada Zakaria dan Elisabet ini. Dikatakan di ayat 6 apa? Keduanya adalah benar dan hidup menurut perintah dan ketetapannya dengan tidak bercacat. Maka seperti Zakaria dan Elisabet yang di dalam penantian akan janji Tuhan, mereka hidup tidak bercacat dan benar di hadapan Allah. Maka demikian juga kita, mari hiduplah benar dan tidak bercacat di hadapannya. Dan semua itu bisa kita kerjakan kalau kita hidup di dalam Kristus. Itu saja dulu sedikit dari cerita mengenai Zakaria dan Elisabet dan juga Herodes. Nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan kembali tentang ini, sesuatu yang menarik, yaitu tentang hidup benar di hadapan Allah. Dan kita akan sama-sama memikirkan pengertian ini di dalam kehidupan kita supaya jangan sampai kita salah berharap waktu kita berusaha hidup benar di hadapan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus belajar firman, membaca firman. Dan video ngulik firman bukanlah video untuk mengganti pembacaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa di dalam YouTube ini juga ada membership yang mempelajari tentang doktrin-doktrin kekristenan. Maka Bapak Ibu, jika Anda ingin belajar lebih dalam, bukan ingin ya, tapi kalau kita emang belum mendapatkan hal-hal tersebut di dalam gereja, saya merekomendasikan untuk mari join membershipnya dan kita sama-sama belajar. Dan di situ kita bisa lebih vulgar pertanyaannya mengenai doktrin kekristenan, karena di situ akan lebih aman. Intinya seperti itu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan selamat mengulik firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.